Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani dari Prodi D4 Anestesiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Kencana. Hari ini saya akan mempraktekkan tentang personal hygiene. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah praktek tentang memandikan pasien. Alat-alat yang kita perlukan adalah 2 baskom berisi air, sabun, hand sanitizer, baju nanti pasien, handscoon, selimut, dan beberapa handuk untuk membersihkan bagian tubuh pasien nantinya. Selanjutnya, kita akan menanyakan pasien untuk ketersediaannya dibersihkan tubuhnya dalam pemandian praktek. Permisi adik, hari ini saya akan memandikan adik. Apakah adik bersedia? Terima kasih. Selanjutnya, hal pertama yang akan kita lakukan adalah memberikan selimut kepada pasien untuk menjaga privasinya. Gunakan selimut untuk menutup seluruh bagian tubuhnya. Setelah itu, lepas bagian baju pasien. Letakkan baju pasien di dalam keranjang pakaian kotor. Selanjutnya, gunakan masker dan hand sanitizer. Selanjutnya, gunakan handscoon. Setelah itu, kita akan membersihkan bagian kepala pasien. Pertama, kita letakkan handuk bersih di bawah kepala pasien. Lalu, ambil satu handuk lagi dan masukkan ke dalam air. Dan bersihkan bagian kepala pasien. Bersihkan area wajah, area mulut, area leher, area telinga, lalu letakkan handuk di satu baskom lagi. Selanjutnya, bersihkan area tangan dan kaki pasien. Ambil handuk baru, celupkan juga ke dalam air. Bersihkan tangan kanan pasien terlebih dahulu. Selanjutnya, tangan kiri pasien. Lalu bagian kaki pasien. Selanjutnya, kita akan membersihkan area punggung pasien. Untuk melakukan hal itu,
Usahakan pasien di dalam keadaan yang paling nyaman. Angkat tubuh pasien. Usahakan pasien tetap berada dalam kondisi yang paling nyaman. Selanjutnya, ambil handuk dan bersihkan tubuh pasien. Setelah itu, posisikan kembali pasien dalam keadaan yang paling nyaman. Setelah semua selesai digunakan, buang handscoon dan pakaikan pasien pakaian yang rapi dan baru. Setelah dirasa cukup, ganti selimut pasien dengan selimut yang baru. Setelah semua dirasa cukup, beritahu pasien bahwa prosedur yang telah kita lakukan telah selesai. Terima kasih adik, prosedur hari ini sudah selesai. Prosedur selanjutnya akan saya lakukan adalah prosedur mengkeramas rambut pasien. Alat yang kita butuhkan adalah baskom. Baskom ini bisa digunakan atau diganti dengan alat pengkeramas rambut. Selanjutnya gayung dan tempat peletakan sabun, hand sanitizer, sikat rambut, handscoon, dan handuk. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah memberitahukan pasien bahwasannya kita akan mengkeramas rambut pasien. Halo adik, hari ini kita akan keramas rambut adik ya. Baiklah. Hal pertama yang kita lakukan adalah menggunakan hand sanitizer. Lalu gunakan masker dan menggunakan handscoon. Lalu ganti selimut pasien dengan handuk. Lalu masukkan sabun dan berikan air.
Lalu sikat rambut pasien. Selanjutnya, yang kepala pasien. Makan biasa. Posisikan kepala pasien dan tubuh pasien dalam keadaan yang aman. Selanjutnya, tekan handuk. Dan sikat rambut pasien. Beri sabun. Lalu setelah itu dirasap pasien lagi. Setelah semuanya, gulung rambut pasien dengan handuk. Selanjutnya, posisikan tubuh pasien dalam keadaan yang nyaman. Lalu keringkan rambut pasien. Selanjutnya, sisir rambut pasien. Setelah dilakukan penyisiran, posisikan tubuh pasien setelah semua prosedur dilakukan, ganti handuk pasien menjadi selimut pasien kembali. Bersihkan alat-alat yang digunakan dan beritahu pasien bahwasanya prosedur telah selesai dilaksanakan. Terima kasih adik, prosedur telah selesai dilaksanakan. Selamat beristirahat. Baiklah, prosedur selanjutnya akan kita lakukan adalah pembersihan kuku pasien. Hal yang kita perlukan adalah baskom berisi air hangat, hand sanitizer, kapas pembersih, alkohol pembersih, jepit kuku dan pengikir kuku, handscoon, dan handuk. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Menggunakan masker.
dan memakai handphone. Selanjutnya, rendam kuku pasien di dalam air hangat selama 3 menit. Hal ini bertujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku pasien. Setelah melakukan perendaman, bersihkan tangan pasien dengan handuk besi. Lalu setelahnya, letakkan handuk di bawah tangan pasien. Lakukan pemotongan kuku pasien membentuk oval. Setelah itu, gigit kuku pasien. Setelah melakukan pengikiran, bersihkan kuku pasien dengan kapas yang diberi oleh pembersih. Setelah semua prosedur dilakukan, bersihkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pembersihan kuku pasien. Dan prosedur selesai dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya kita akan melaksanakan perawatan mulut dan juga gigi. Alat-alat yang kita perlukan adalah larutan air garam, dippers, pinset, sudip lidah, borak gliserin, bengkok, pengalas dagu, tisu, air kumur-kumur, odol, penggosok gigi, dan juga tisu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah memberitahukan pasien bahwasanya kita akan melaksanakan prosedur perawatan mulut dan juga gigi. Nah, setelah dilakukan pemberitahuan kepada pasien, kita sebagai perawat melakukan pembersihan diri dengan mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer, lalu menggunakan masker dan juga handscoon. Setelah itu, kita letakkan alas di bawah dagu pasien, lalu kita buka mulut pasien, lalu dengan meletakkan dippers dengan pinset, lalu menekan lidah dengan sudip. Setelah itu, lakukan pembersihan gusi dan juga lidah dan pengeringan mulut dengan borax gliserin. Penggunaan borax gliserin ini juga untuk supaya mulut tidak kering dan pecah-pecah setelah kita melakukan perawatan mulut dan juga gigi. Setelah itu, biarkan pasien kumur-kumur untuk pelaksanaan perawatan gosok gigi. Lalu setelah pasien kumur-kumur, gigi pasien disikat seperti biasa oleh perawat. Setelah itu biarkan pasien itu kumur-kumur lagi. Setelah itu baru kita membereskan semua peralatan. Setelah semua peralatan beres, kita memberitahukan pasien kembali bahwasanya prosedur telah selesai dan kita dapat
memberitakan pasien untuk istirahat kembali.